kali ini bisa banget komen di Instagram movement.co. Itu udah jelas banget nih, ada pamfletnya ya kayak gini. Jadi buat teman-teman komen di bawahnya. Dan tema kali ini itu ada komunikasi pemuda di dunia digital. Jadi seputar komunikasi itu jagonya. Ahlinya ahli, core of the core. Jadi udah ngelotok banget ya gitu ya, pokoknya udah the best banget lah. Oke Mas Maul, udah ada pertanyaan nih dari netizen kece kita. Boleh. Tapi maaf ya, aku sambil ngerokok sambil ngopi. Iya, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa kan, karena kan kita santai. Iya, diskusi santuy dan juga sambil donasi guys. Jangan lupa, kita itu harus berbagi. Donasinya bisa kemana Mas Maul? Donasinya kita hari ini melalui Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kita di sana sedang bekerja sama dengan Gus Durian Peduli untuk kemudian membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena kan kita tahu hari ini dampak dari pandemi, banyak kemudian PHK, orang-orang kehilangan pekerjaan, terus minim pendapatan ya. Akhirnya kan kita kepikiran nih, kalau mungkin hari ini pemerintah fokus dalam penyediaan tenaga medis dan yang lain-lainnya, ya kita bantu masyarakatnya gitu. Gerakan ke masyarakat kita harus mulai dirasakan hari ini. Jangan sampai hari ini kita berbondong-bondong membantu ke tenaga medis aja, sedangkan masyarakat kita yang terdampak kan juga kasihan gitu. Iya. Kayak gitu sih. Pokoknya nanti di situ kan di flyer ada. Di flyer ada, jangan lupa dicatat. Jangan lupa guys, kita sama-sama menebar kebaikan lah. Kita menyambung hidup orang banyak. Apalagi di bulan suci seperti ini ya Mas. Aduh, pahalanya itu plus. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Itu ada dari @Muhammad Al-Gaus. Iya. Pertanyaan ini, bagaimana pola komunikasi biar doi balik lagi di masa pandemi, Min? Aduh. Gimana caranya supaya doi yang udah lepas itu balik lagi? Aduh, ini pertanyaannya Mas Agus ini ya. Terima kasih loh pertanyaannya. Jawab dulu Mas, itu gimana? Gimana ya? Soalnya kan aku si doi nggak kemana-mana. Aduh, iya. Si doinya nggak nggak pengalaman ya Mas ya? Si doi nggak kemana-mana, jadi kan ya gimana ya? Aku juga bingung ngobrolin komunikasi yang buat ngebalikin si doi. Tapi kayak gini sih, pasti kan yang jelas ada satu atau beberapa hal yang kemudian menyebabkan si dia menjauh atau kemudian si dia mendekat. Ya kita harus lihat di sana lah. Kita juga harus introspeksi gitu. Iya, kadang betul, sangat introspeksi guys. Kadang kita juga susah banget buat melihat diri kita sendiri, karena ada peribahasa katanya semut di jauh di mata kelihatan, gajah di depan mata kan nggak kelihatan. Nah itu kan perumpamaan kita buat melihat kesalahan kita sendiri. Nah mungkin dari Mas Agus ada yang salah, jadi dia dia sedikit membuat jarak ke Mas. Yaitu cobalah dikomunikasikan dan berbicara soal perempuan itu bisa kok kita rayu dengan kata maaf dan terima kasih gitu aja. Tuh Mas Agus dengerin, perempuan itu bisa dirayu dengan kata maaf dan terima kasih. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen doinya balik lagi, itu harus pertama introspeksi dulu ya kan. Terus dijaga pola komunikasinya itu gimana kayak gitu. Jadi jangan semenang-menang harus ngomong kayak gini terus kita udah ngerasa lebih baik dari yang lain, nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh. Betul sekali. Dan buat teman-teman ini banyak yang tanya ya di komentar, tapi bisa tanya-tanya di sini dong, jangan di sini, ini jalan nih malas nih bacanya. Tanyanya langsung di komentar story-nya movement.co ya, gitu. Dan pertanyaan yang kedua itu dari Fatamorditi, ya, @Fatamorditi. Ini Fatamorditi tapi biasa dipanggil Bintang kayak gitu. Oh, Bintang. Iya, Bintang. Bintang Bulan, Kejora ya. Masih bulan. Aduh, ada bulan di sampingku guys. Ya, terus pertanyaannya, bagaimana respon terbaik kita ketika doi lagi Mas? Kok doi lagi sih? Doi lagi nih. Doinya bermasalah terus nih pada. Bagaimana respon terbaik kita ketika doi menolak komunikasi visual melalui Zoom berduaan di Polisi Ciraman? Ada ini benar-benar parah, ini parah, nggak ada obat. Bagaimana respon terbaik kita ketika doi menolak komunikasi visual melalui Zoom berduaan
di bulan suci Ramadan. Gimana Mas? Mungkin gini kali ya Mas, si doi enggan memenuhi memori kali ya, enggan memenuhi memori. Kan ada yang lebih simpel, kita Iya. bisa pakai video WhatsApp. call, WhatsApp gitu mungkin. Jadi si doi ini kayaknya udahlah sayang gitu. Aduh Ini sayang gimana sih? memoriku udah mau habis. Iya. Jadi kita lebih ringkas aja lah, masih ada media yang bisa menjangkau lebih jauh kayak WhatsApp. Positif thinking aja ya Mas ya? Iya, positif thinking aja. Mungkin dia HP-nya penuh memorinya. Ya harus peka gitu beliin kartu memori kan. Tuh. Tapi ini kita jadi segmennya kayak pembahasan cinta ya. Iya, aduh, masalah komunikasinya antara doi-doi terus. Ini juga ada dari KPI UIN. Mana nih? KPI UIN RFP IG. Tum, kalau metode mengatasi kebiasaan apa nih? Mengatasi kehabisan bahan obrolan sama dia gimana? Ya Allah. Tum, gimana nih Tum? Dia ini siapa nih kan? Dia kita nggak tahu kan. Dianya siapa nih yang jelas dong? Dianya siapa ini? Dianya siapanya kita? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu dia siapa aku. Jadi aku juga nggak, kita bukan siapa-siapa ya. Aduh. Terus ada lagi nih dari Manarul Hidayat 9575. Mau bertanya nih Kak, bagaimana cara komunikasi dengan dia, perempuan yang sudah banget diajak, yang susah banget diajak komunikasi. Susah banget diajak komunikasi. Kan kita juga harus memahami kan psikologis komunikasi kan dari si lawan bicara kita ini seperti apa. Apakah dia kemudian orangnya introvert, extrovert, atau kemudian dia orangnya memang hanya ingin membahas hal-hal yang sifatnya to the point, atau yang kemudian ada yang suka lebih panjang lebar, kan kita nggak tahu. Di sana kan kita juga harus memahami psikis orang lawan bicara kita kan. Kita nggak bisa serta-merta kita berkomunikasi ya ini diri gue gitu, ini diri gue orangnya humble, gue senang bercanda dan segala macam, mungkin gitu kan. Akhirnya ya kita ngelepas kayak gitu aja, padahal kan dianya bisa jadi dia mikirnya apaan sih gitu, itu siapa sih, iya bisa jadi kayak gitu. Namanya kan dalam komunikasi kita juga harus bisa memahami psikis si lawan bicara kita gitu. Jangan kemudian kita menerapkan hal yang sama dari keberhasilan kita pada komunikasi sebelumnya gitu. Mungkin kayak aku sama kamu ini kan kita komunikasinya lancar karena memang kita udah kenal, kemudian kita paham satu sama lain. Terus kemudian aku menerapkan ini sama ibumu kan nggak bisa gitu. Ibumu diajak bercanda kan beda lagi ceritanya. Jadi gitu, itu pentingnya kita juga harus memahami yang namanya psikologi komunikasi gitu, bagaimana kondisi si lawan bicara kita itu. Jadi ya supaya kita nggak menyakiti dia, kemudian kita juga nggak asal ngomong, kemudian dia juga nggak merasa tersindir dengan apa yang kita utarakan. Jadi intinya kan supaya dalam berkomunikasi kita, dalam sebuah komunikasi itu intinya ada persamaan persepsi gitu, pesan. Jadi gimana caranya dia sama kita sama-sama paham ini yang kita bicarakan. Iya, satu gitu. Frekuensi ya. Iya, harus satu frekuensi. Harus satu frekuensi. Kalau nggak udah satu frekuensi udahlah, mau gimana lagi susah. Malah kita jadi yang curhat-curhat gitu ya. Terus ada lagi nih dari @fatamorditi. Bu mau nanya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang sakit jiwa ringan. Sakit jiwa ringan. Iya, mungkin kayak ini Fatamorditi kayak Mas Bintang itu juga sakit jiwa ringan. Gimana caranya dia komunikasi dengan dirinya sendiri ya? Gimana ya? Kadang kan dari orang yang memiliki saraf dari orang yang sakit jiwa ringan itu kan jelas saraf motoriknya sudah ada yang terganggu kan. Kita nggak tahu nih daya tangkap dia terhadap komunikasi yang kita bawakan itu seperti apa, kan kita juga nggak bisa memahami di sana gitu. Harusnya kita paham ya orang ini mungkin hanya mengenal beberapa bahasa atau hanya mengenal beberapa kata yang akhirnya hanya itu yang dia paham dan dia mengertinya ketika kita berkomunikasi itu kan. Kita juga harus ya tadi yang aku bilang ini kan soal psikologis komunikasi gitu. Orang yang kita ajak bicara di sana kira-kira udah pantas gak gitu kita ngomongin kayak gini ya. Kalau misalnya kayak orang sakit jiwa ringan kemudian kita ngobrolin soal kenegaraan ya dia mungkin nggak paham kita gitu. yang gila malah ya? Kita yang malah jadi gila kan. Nah ini kan kita harus paham dulu di sana karena kan memang orang-orang yang seperti itu mungkin ada saraf yang kemudian itu terganggu sehingga menghambat tercapainya sebuah persepsi yang sama dari sebuah komunikasi. Aduh, ini pertanyaannya lucu-lucu semuanya.
Bisa bacain Jangan lagi soal ya. doi lagi. Nah, doi lagi nih, doi lagi. Dari Mas Agus lagi nih, bagaimana menanggapi komunikasi yang cuma di R? Cuma di R, berarti udah centang biru ya. Udah centang biru tapi cuma di R. Mungkin Mas Agus ini doinya lagi bete kali ya, jadi cuma di R. Kan gini ya, eh intinya dari sebuah komunikasi kan ada persepsi yang timbul sama gitu loh, timbul sebuah persepsi yang sama. Kita ngomong kayak gini, dia nangkep kayak gini, udah berarti komunikasi kita selesai gitu. Pun nanti ketika sifatnya ada feedback, berarti kita dibalas chat kita, yaitu berarti hal yang lebih. Tapi kalau hari ini sifatnya kita ngirim pesan ke dia dan dia paham dengan apa yang kita maksudkan, ya walaupun itu cuma sebatas di R, ya udah berarti komunikasi kita udah selesai gitu. Udah tersampaikan walaupun hanya sebatas di R. Tuh Mas Agus dengerin, nggak apa-apa udah disampaikan walaupun cuma di R kayak gitu. Terus ada lagi nih dari @rizka_kamaludin, gimana cara komunikasi saat nagih utang? Kita baik-baik tapi jawabnya ngegas. Ini ya ampun, terima kasih teman-teman yang udah pada curhat ya. Kita bukan anak konseling, kita anak komunikasi. Jadi keren banget ini pertanyaannya nih. Iya, gimana ya? Ngobrol tapi dijawabnya ngegas gitu kan? Iya. Ya mungkin ada dari diri kita atau dari dirinya dia yang kemudian itu menjadi terganggu kan, mengganggu lah. Akhirnya ya dia mencoba untuk ngegas gitu. Mungkin masnya oke lah bahasnya sopan tapi nadanya kurang nadanya agak tinggi, bisa jadi kan seperti itu kan, orang beda nangkepnya atau kemudian kita bahasanya kasar tapi nadanya halus, ya itu juga salah kan. Nah, itu bisa jadi pertimbangan mungkin dari masnya ya. Terus ada lagi nih dari KPI Win RF. Iya, RF, komunikasi model macam apa yang cocok untuk doi yang terlalu ngebet untuk selalu bales chat, padahal kita ada kesibukan lain, contoh main PUBG. Aduh, uninstall aja PUBG-nya. Aduh, gimana ya? Aduh, ya, intinya mah kan gini, kalau kita ngobrol sama perempuan itu kan butuh sebuah kejelasan dan kepastian kan. Kita tinggal kasih tahu aja kesibukan kita ini dan segala macam. Akhirnya kan dia paham akan di waktu mana aja dia bisa ngechat dan dapat balasan dari kita. Kadang kan yang jadi problem dalam berhubungan komunikasi di dalam hubungan percintaan, ya satu sama lain ini ngotot gitu dengan persepsinya sendiri. Aku sibuk gini. Sibuknya PUBG masih nih, nah, ini sibuknya PUBG kan bisa di waktu tertentu lah, kecuali kalau memang sibuknya ini seputar pekerjaan yang penting, itu mungkin wanita bisa memahami. Kalau ini kan game itu kan mungkin bisa dijadikan sebuah alternatif aja kalau kita lagi bosan. Kalau nggak lagi bosan ya kita bisa lah kontak ke doi gitu. Kita juga butuh doi dan doi juga butuh kita harus sama-sama paham di sana. Begitu. Kayaknya aktif banget ya ini yang dari Palembang ya. Kayaknya aktif PUBG-an. Iya. Aduh. Terus dari ada lagi nih, kenapa kok ke doi lagi? Iya, kenapa ini kita ke doi lagi? Iya, gue juga nggak tahu kenapa ke doi terus. Iya. Berbicara dengan mengenai media digital nih, teman-teman itu harus tahu ya, maksudnya media yang seperti apa yang harus kita gunakan. Kadang kayak gini, kayak ada kita pakai Instagram tapi kita itu nggak tahu Instagram ini kebanyakan anak-anak yang kayak gimana gitu kan. Itu juga kita biasanya ya sembarangan pakai Instagram gitu. Dan sempat juga kalau teman-teman pakai Instagram itu kan banyak yang all shop kayak gitu ya Mas ya. Nah, itu kan juga ada yang hoax juga, terus ada yang bener-bener itu Instagram dari all shopnya kayak gitulah. Untuk kita senantiasa berhati-hati, itu tipsnya gimana Mas biar kita itu nggak terjebak sama hal-hal seperti itu, apalagi ini kan bulan Ramadan. Itu tentu banyak banget teman-teman di luar sana yang berusaha mati-matian gimana caranya biar kita itu centang biru, menghalalkan segala cara. Seperti itu di Instagram tentunya Mas. Kalau soal itu kan tadi aku udah juga bahas, bahwasanya kan
kita ini kan memang minim sekali minat untuk meng-cross check sebuah informasi kan, yang akhirnya kita tergiur dengan tampilan yang muncul. Betul. Karena kan yang menarik dari sebuah media online atau digital hari ini, dia bisa menampilkan teks, image, audio, dan visual di sana kan. Makanya kan orang-orang tertarik nih, dia bisa, oh ya ini ada teksnya, kemudian ada gambarnya, orang-orang jadi semakin tertarik ke arah sana. Cuma kan kadang itu jadi luput, bahwasanya terkait itu benar atau tidaknya kan. Ya soal kayak all shop kayak gitu, kita juga kadang kan harus ngecek dulu, cross check. Kita bisa membandingkannya dengan harga-harga di toko lain, kemudian kita tanya ke rekan-rekan kita atau ke salah satu konveksi mengenai bahan ini harganya berapa, kemudian prosesnya bagaimana dan segala macam, itu kan kita bisa tanyakan. Kadang kan ya masyarakat kita ini menjadi sangat konsumtif banget kan, semenjak teknologi ada dan berkembang pesat. Jadi oh iya kita merasa dimudahkan gini-gini dan segala macam, ya akhirnya dia juga cuma nerima aja gitu. Yang ada kan hari ini dengan munculnya banyak media dan teknologi, masyarakat itu berlomba-lombanya untuk menaikkan strata sosial gitu. HP gue lebih keren, HP lu biasa aja, HP lu kentang, ada istilah kayak gitu. Nah ini kan jadi meninggalkan substantif dari kemajuan teknologi itu sendiri kan. Harusnya kita paham, kita yang menciptakan teknologi, tapi kita malah ditidurkan oleh teknologi itu sendiri. Kayak gitu sih. Gitu. Kayak gitu mas. Iya. Terus terkait berbicara dengan pola komunikasi itu, Mas Maul sendiri pernah nggak sih mengalami hambatan-hambatan di organisasi Mas Maul sendiri, khususnya di Forkomnas ini ya tentunya. Di Forkomnas itu kan kelasnya udah nasional dong tentunya. Terus kebanyakan permasalahannya sama nggak sih sama organisasi-organisasi lain mas? Sebenarnya munculnya kan bakal sama. Ya kayak yang kemarin aku coba berkomunikasi dengan seseorang mengenai satu pembahasan. Dan sebenarnya kan pembahasan itu aku butuh cepat, tapi kan ternyata dibalasnya lama. Ini kan karena memang keterbatasan internet tadi. Dia bilang bahwasanya daerahku jauh dan kemudian minim sekali untuk ada internet. Nah ini kan biasanya menjadi kendala-kendala yang muncul di organisasi pada saat hari ini kita di media online ataupun media digital. Kemudian juga yang tadi salah persepsi dalam menangkap sebuah pesan kan, itu kita ngomongnya gini, atau kadang kan kita diem aja, kita udah berkomunikasi kan, bener. Kita lagi bareng tapi kita diem. Ini kan ada maksud itu udah komunikasi. Ini orang mau bicara atau enggak, atau ini orang nggak betah sama kita, itu kan bisa jadi. Nah itu makanya kan kita harus benar-benar paham juga soal komunikasi. Kadang ya yang di organisasi itu orang yang paling diem aja dianggap apatis gitu, padahal dia benar-benar peduli dan mengkritisi. Kita kan nggak tahu, hanya saja dia butuh dipantik gitu loh. Nah ini kan kadang dalam organisasi juga yang merasa pintar ya enggan untuk dikritik. Terus yang satu lagi ada yang menunggu aja. Nah ini kan kadang di sana yang menjadi problem kita komunikasi di organisasi, khususnya di media digital. Jadi ya harus kadang-kadang harus intens, kemudian harus siapa dulu nih yang mau ngomporin gitu. Kadang kan kayak gitu. Ada pertanyaan terakhir nih, ada lagi ya. Pertanyaan dari Sema Fakda Universitas UIN-RF. Gimana nih Pak, kalau kebanyakan milenial pengguna Instagram itu baperan dalam kolom komentar postingan, berbeda dengan media Twitter yang selalu santuy dalam membacot. Apa yang menjadi pembeda dari keduanya, dari kedua media sosial tersebut? Jadi kan gini, aku meminjam salah satu istilah dalam sebuah buku kan, bahwasanya manusia itu adalah homo narrans, makhluk pencerita gitu. Kita senang banget buat cerita. Kemudian kenapa
iklim yang terbentuk di Twitter itu lebih santai, lebih